Salam keluarga El Shaddai yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya berdoa supaya semua keluarga El Shaddai tetap dalam perlindungan dan anugerahnya Tuhan Yesus. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan tentang bagaimana seorang Kleopas bersama temannya bertemu dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Emmaus. Berikut pelajaran yang bisa kita petik pada penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang sedang berjalan menuju Emmaus. Bagian pertama, jangan tinggalkan persekutuan. Dua orang murid Yesus memilih untuk meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Tindakan kedua murid itu justru berlainan dengan sebagian besar murid-murid Yesus yang memilih tetap tinggal di Yerusalem. Dengan kata lain, kedua orang murid ini tidak memahami kebenaran dan jalan di luar kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menegur kebodohan mereka. Dia melakukannya karena murid-murid itu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan firman Tuhan, yang menyatakan bahwa anak manusia akan bangkit dari maut pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan bukan hanya dari pihak Allah, tetapi juga kemenangan untuk kita, orang yang percaya kepadanya. Karena Yesus menang atas maut, maka kita pun pasti bisa menang atas masalah-masalah kita. Sebab itu, jangan pernah lari dari gereja, jangan pernah lari dari persekutuan ketika kita mengalami persoalan-persoalan yang tidak mengenakan. Sebab kita pasti keluar dari masalah. Bagian yang kedua, firman yang benar. Pahami firman yang benar. Kedua murid itu tidak memahami dengan benar apa yang Yesus pernah sampaikan selama masih bersama-sama dengan mereka. Mereka berpikir Tuhan Yesus akan mimpin mereka dan menang atas jajahan orang-orang Romawi saat itu. Tetapi kenyataannya Yesus malah ditangkap dan dihukum mati. Pemahaman inilah yang telah mempengaruhi kepercayaan mereka, sehingga mereka melakukan tindakan yang salah dan meninggalkan Yerusalem. Dari sini kita harus banyak berdoa, membaca, mendengar, merenungkan, dan memahami firman Tuhan dengan benar. Hal ini akan membuat kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Bagian yang ketiga, Yesus selalu hadir. Yesus bukan hanya Allah yang maha kasih atau maha kuasa, tapi dia juga maha hadir. Dia hadir ketika kedua murid itu sedang dalam perjalanan bersama ke Emmaus. Mereka berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai Tuhan. Sebagai murid Kristus, kita harus menyadari dan percaya bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Yesus selalu hadir di setiap saat, terutama ketika kita bercakap-cakap dan bertukar pikiran mengenai Dia. Yesus selalu hadir bagi orang-orang yang memanggil namanya. Bahkan dia selalu berjalan bersama-sama dengan kita saat suka maupun duka. Hal ini sama seperti firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 18 ayat 20. Sebab itu di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.
kita harus mengundang Yesus. Di ayat ini menceritakan bagaimana Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya ketika hampir sampai di Emmaus. Akan tapi kedua murid itu mendesak agar ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Akhirnya Tuhan Yesus pun bersedia dan bermalam. Itu merupakan malam yang penuh berkat, karena Yesus mencelikkan mata hati mereka yang buta. Iman mereka kembali bangkit. Tuhan Yesus sungguh-sungguh memberkati mereka. Dari sini kita bisa belajar, jika mengingini sesuatu hal yang di dalam hidup kita supaya diberkati, keluarganya, usahanya, pekerjaannya, atau pelayanannya, maka kita harus ngotot untuk mendesak agar Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Kita harus selalu mengundang Dia dalam segala aspek hidup kita, sehingga pekerjaan Allah sungguh nyata dalam hidup kita. Salam firman kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus.